Assalamualaikum guys. Kali ini gue mau cerita tentang salah satu pengalaman yang bener-bener bikin merinding dan susah dilupain. Cerita ini berasal dari temen gue sendiri, namanya Lita. Dia anak rantau yang waktu itu baru aja keterima kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Anak pertama dari 3 bersaudara, dan termasuk tipe yang mandiri banget. Jadi begitu dinyatakan lulus, dia mutusin buat langsung cari kosan dan tinggal sendiri tanpa nunggu keluarga bantuin. Awalnya semua berjalan lancar. Dia datang ke Jogja 2 minggu sebelum kuliah dimulai, buat adaptasi sekaligus cari kosan. Satu hari dia jalan kaki keliling lingkungan sekitar kampus, lihat-lihat mana aja yang strategis, tenang, tapi tetap dekat dari kampus dan akses makanan. Sampai akhirnya dia nemu satu tempat yang dari luar kelihatan beda dari kosan lainnya. Bangunannya cat putih bersih, ada taman kecil di depan dengan pot-pot tanaman yang rapi, dan plangnya bertuliskan, Kos Putri 45. Menurut Lita, kos itu kelihatan adem banget. Suasananya tenang, nggak terlalu rame, dan suasananya kayak rumah sendiri. Kebetulan waktu dia datang, pemilik kosnya juga lagi ada di depan rumah, nyapu halaman. Ibu itu ramah banget, namanya Bu Yani. Orangnya kelihatan udah tua, mungkin sekitar 60-an, tapi masih sehat dan kelihatan bersih. Lita langsung disambut dan diajak masuk buat lihat-lihat kamar. Waktu dia jalan di lorong kos, dia bilang suasananya tuh adem, kayak sejuk tapi bukan karena AC. Dindingnya putih semua, lantai keramik bersih, dan tiap kamar punya jendela. Ada 7 kamar di sana, berjejer rapi. Pas nyampe di ujung lorong, Bu Yani sempat nyodorin beberapa kunci kamar buat dipilih. Dan salah satunya adalah kamar nomor 7, kamar paling ujung, dekat taman belakang. Begitu Lita ngintip ke dalam kamar nomor 7, dia langsung ngerasa sreg. Kamarnya lebih besar dibanding kamar lainnya, jendelanya gede banget, dan sinar matahari masuk langsung ke dalam ruangan. Kasurnya juga kelihatan baru, ada lemari kayu besar di pojokan, dan suasana di kamar itu bikin dia ngerasa nyaman. Tapi waktu Lita bilang ke Bu Yani kalau dia mau kamar nomor 7, raut wajah Bu Yani langsung berubah sedikit. Awalnya Bu Yani diam beberapa detik, terus senyum tipis sambil bilang, "Kamu yakin, Nak? Mau yang itu?" Lita yang nggak ngerasa ada apa-apa, langsung jawab iya. Dia pikir mungkin karena kamarnya paling ujung jadi agak sepi, atau bisa jadi kamar itu belum lama direnovasi. Tapi Bu Yani nggak banyak komentar lagi dan akhirnya kasih kunci kamar 7 ke Lita. Hari itu juga Lita langsung pindah. Dia bawa beberapa barang pribadi kayak koper, laptop, baju, dan beberapa alat mandi. Karena suasananya masih siang, semuanya berjalan biasa aja. Bahkan malam pertama dia tidur nyenyak banget. Nggak ada suara aneh, nggak ada perasaan nggak enak, semuanya berjalan normal. Tapi dia sempat ngerasa aneh karena nggak ada satupun penghuni kos lain yang ngajak ngobrol dia. Biasanya anak kos kan suka sok akrab, minimal senyum atau sapa gitu, tapi yang ini malah cuek dan cenderung menghindar. Hari-hari berikutnya mulai muncul hal-hal kecil yang bikin bulu kuduk Lita merinding. Malam kedua dia mulai dengar suara langkah kaki dari lorong, padahal semua kamar udah gelap dan pintunya ketutup. Langkah kakinya pelan, seperti menyeret sendal, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Tapi waktu dia intip dari lubang pintu, nggak ada siapa-siapa. Lita mikir, mungkin itu hal biasa di kosan lama. Jadi dia coba abaikan. Malam ketiga, sekitar jam 2 pagi, dia kebangun karena dengar suara ketukan pelan dari arah lemari. Suaranya tuh kayak tok, tok, tok. Pelan banget tapi cukup jelas. Lita sempat mikir itu suara tikus atau mungkin suara kayu lemari yang memuai. Dia bangun, nyalain lampu, buka lemari, kosong. Nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada bau aneh atau tanda-tanda ada binatang. Tapi anehnya, tiap dia nutup lemari dan balik ke kasur, suara itu balik lagi. Ketukan itu terus berulang selama 5 menit sampai akhirnya dia tidur dengan lampu nyala. Besoknya dia coba cerita ke salah satu anak kos yang duduk di dapur. Tapi waktu dia nyebut soal kamar 7, ekspresi muka anak kos itu langsung berubah. Dia kelihatan nggak nyaman, buru-buru nyelesain makan dan bilang pelan, "Aku nggak bisa cerita banyak ya, tapi kamu jangan sering-sering buka lemarinya deh. Udah, jangan tanya-tanya." Dan abis itu dia langsung masuk kamar, ninggalin Lita sendiri. Lita makin bingung. Apa yang salah sama kamar ini? Kenapa semua orang kayak takut atau malah pura-pura nggak peduli? Dan yang paling aneh,
Kenapa Bu Yani awalnya sempat ragu kasih kamar itu? Malam keempat, suara ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari lemari. Suaranya muncul dari balik tembok kamar, kayak ada orang jalan pelan di luar jendela. Padahal di luar itu cuma taman kecil dan tembok pembatas. Nggak mungkin ada orang jalan lewat situ. Lita coba tahan diri buat nggak parno, tapi malam itu dia tidur sambil peluk bantal dan bacain doa berulang-ulang. Malam kelima, semuanya berubah. Dan itulah awal dari kejadian paling menyeramkan yang bikin dia sadar. Mungkin kamar ini punya sesuatu yang dari awal harusnya nggak dia gangguin. Malam kelima itu jadi malam paling aneh dan paling menyeramkan yang pernah Lita alami selama hidupnya. Semuanya dimulai dengan cara yang biasa. Hari itu dia pulang dari kampus agak sore, capek banget karena kelasnya padat dan cuaca Jogja lagi panas-panasnya. Begitu nyampe kos, dia langsung masuk kamar dan nyalain kipas. Dia sempat mikir buat mandi, tapi karena terlalu lelah, akhirnya dia cuma leleh-leleh di kasur sambil scroll HP. Sekitar jam 7 malam, Lita akhirnya keluar kamar buat makan. Dia turun ke dapur yang ada di ujung lorong dekat ruang tamu. Di situ dia ketemu lagi dengan dua anak kos lain yang sedang masak bareng. Awalnya dia sempat ragu mau nyapa atau enggak, tapi akhirnya memberanikan diri buat ngobrol ringan. Namun respon mereka tetap sama seperti sebelumnya, dingin, kaku, dan seperti menjaga jarak. Sampai akhirnya salah satu dari mereka, yang belakangan dia tahu namanya Nisa, tiba-tiba nyeletuk pelan sambil motong sayur. "Kamu udah malam kelima ya?" Lita kaget, langsung noleh. "Hah? Kok tahu?" Nisa nggak jawab. Dia cuma saling pandang dengan temannya, lalu buru-buru bersihin bahan masakannya dan bilang kalau mereka mau makan di kamar aja. Sisa malam itu Lita habiskan sendiri, makan dalam suasana yang entah kenapa terasa makin sepi, makin hening, dan makin gak enak di dada. Jam 9 malam Lita udah masuk kamar. Karena capek, dia pikir malam itu bisa tidur lebih cepat. Tapi ternyata malah sebaliknya. Tepat jam 2 lewat sedikit, Lita kebangun. Badannya dingin banget padahal kipas udah dimatiin. Dia merinding. Dan hal yang paling bikin dia nggak bisa gerak adalah suara itu. Bukan suara ketukan lagi, tapi suara dari arah lemari. Kayak suara orang napas pelan tapi berat, seperti menahan tangis. Awalnya Lita mikir itu halusinasinya sendiri. Tapi suara itu makin jelas. Dan dia sadar, itu bukan napasnya sendiri. Dia nekat bangun pelan-pelan, matiin lampu, dan ngebatin doa dalam hati. Tapi suara itu tetap ada. Bahkan saat dia tutup kuping pakai bantal, suara itu kayak ikut masuk ke dalam kepalanya. Napas itu berat, dan sesekali terdengar seperti isakan kecil. Lemari kayu tua di pojokan kamar terlihat biasa aja, tapi malam itu seperti berubah jadi pusat ketakutan. Rasanya ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang menunggu untuk dibuka. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih gila terjadi. Lemari itu tiba-tiba bergetar. Bukan keras, tapi cukup untuk bikin Lita loncat dari kasur. Kayak ada yang dorong dari dalam. Lita refleks ambil tas kecilnya, ngeluarin senter, dan dengan tangan gemetar, dia arahkan cahaya ke lemari. Gagangnya bergerak sendiri. Suara decitan kayu terdengar nyaring banget di tengah malam yang sunyi itu. Tanpa sadar, air mata Lita mulai jatuh. Dia takut banget, tapi anehnya, kakinya kaku. Nggak bisa gerak. Badannya dingin. Dia cuma bisa berdiri dan ngeliat lemari itu makin lama makin terbuka sedikit demi sedikit. Dan saat lemari itu terbuka sekitar 10 cm, dari celahnya, Lita lihat sesuatu yang dia harap seumur hidup nggak akan pernah lihat. Ada sepasang mata. Mata itu ngintip dari dalam lemari. Matanya lebar, kelihatan putihnya jelas, tapi nggak berkedip. Kayak orang yang terjebak dan cuma bisa memohon lewat tatapan. Lita teriak kenceng, tapi suaranya nggak keluar. Mulutnya terbuka, tapi seperti ditekan sesuatu. Dia akhirnya jatuh terduduk sambil terus baca doa dalam hati. Saat itulah, suara itu muncul. Suara perempuan, pelan banget, seperti berbisik di telinga. "Keluarin aku?" Lita ngerasa kayak dunia berhenti. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Pelan, dalam, dan penuh rasa sakit. Setelah itu, pintu lemari nutup sendiri dengan keras. Brak! Suaranya keras banget sampai pintu kamar Lita ikut bergetar. Dan tiba-tiba, semuanya hening.
Lita langsung kabur keluar kamar. Dia lari ke arah dapur sambil nangis, terus duduk di lantai. Suara napasnya ngos-ngosan, tangan gemetar, dan dia nggak tahu harus ngomong apa. Salah satu anak kos yang kebetulan masih melek keluar dari kamarnya, kaget ngeliat Lita dalam kondisi seperti itu. Anak itu cuma duduk pelan di sebelah Lita, ngasih segelas air, dan bilang, "Udah ya, besok aja kamu ngomong sama Bu Yani." Banyak yang udah ngalamin hal yang sama. Malam itu Lita tidur di ruang tamu, dengan lampu nyala semua. Nggak ada yang berani nanya apa-apa. Dan buat pertama kalinya, Lita sadar, ada sesuatu yang benar-benar salah sama kamar nomor 7. Sesuatu yang udah lama minta dibebaskan, tapi nggak semua orang sanggup nerima akibatnya. Besok paginya, Lita nggak nunggu lama buat nyamperin Bu Yani. Dan apa yang dia dengar dari pemilik kos itu, jauh lebih serem dari yang dia bayangkan. Pagi itu udara di Yogyakarta mendung. Awan kelabu menggantung rendah, dan angin bertiup pelan seolah tahu ada sesuatu yang berat akan terjadi hari itu. Lita bangun dengan kepala pening dan mata sembab. Malamnya dia nggak benar-benar tidur. Rasa takut masih menggantung di dadanya, dan tiap kali dia memejamkan mata, bayangan mata besar dari balik lemari itu muncul lagi di pikirannya. Rasanya seperti terjebak antara mimpi buruk dan kenyataan yang sama menakutkannya. Tanpa banyak bicara, setelah cuci muka dan minum teh hangat, Lita langsung menuju rumah utama tempat Bu Yani tinggal, yang terhubung dengan bangunan kos melalui pintu kecil di dapur. Dia nggak peduli lagi apa terlihat sopan atau enggak. Yang dia tahu, dia harus keluar dari kamar itu secepat mungkin, atau setidaknya minta pindah kamar sebelum malam datang lagi. Bu Yani membuka pintu dalam keadaan sudah berpakaian rapi, seperti memang sudah menunggu. Lita berdiri di depan pintu dengan wajah pucat, tangan menggenggam saku celana erat-erat, dan tanpa basa-basi dia berkata, "Bu, saya nggak kuat lagi. Saya mau keluar dari kamar itu. Ada yang aneh, ada yang tinggal di dalam lemari itu. Saya lihat sendiri, Bu." Bu Yani diam. Tatapannya kosong. Seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu dia mengangguk pelan, mundur satu langkah, dan mempersilakan Lita masuk ke ruang tamu rumahnya. Di dalam, suasana rumah itu begitu hening. Terdengar hanya suara detik jam dinding dan gesekan dedaunan dari luar jendela. Lita duduk di kursi rotan, jantungnya masih berdebar kencang. Bu Yani duduk di seberangnya, menatap Lita dengan wajah penuh keraguan. Tapi akhirnya dia mulai bicara. "Sebenarnya kamu bukan orang pertama yang datang ke saya dengan cerita seperti itu, Nak," ucap Bu Yani pelan. "Dan saya rasa kamu juga bukan yang terakhir." Lita menelan ludah. "Jadi memang ada sesuatu, Bu?" Bu Yani menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, sebelum kos itu dibuka untuk umum, kamar nomor 7 adalah kamar pribadi milik anak perempuan Bu Yani yang bernama Rara. Rara anak tunggal, dan sejak kecil dikenal pendiam, tertutup, dan sensitif. Dia lebih suka menulis diari atau duduk menyendiri di taman belakang rumah. Namun, seiring waktu, perubahan aneh mulai terlihat. Rara mulai berbicara sendiri di malam hari, kadang tertawa, kadang menangis. Dan yang paling aneh, dia sering duduk diam di depan lemari tua itu sambil bilang, "Di dalam sini tenang banget, Ma, nggak ada yang nyakitin aku." Suatu malam, Rara hilang. Bu Yani yang merasa aneh karena anaknya nggak keluar kamar sejak pagi, akhirnya mendobrak pintu. Tapi kamar kosong. Lemari terkunci dari dalam. Setelah dibuka paksa, di sanalah Rara ditemukan, dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya sudah dingin, matanya terbuka lebar menatap kosong, dan kukunya patah-patah seolah mencoba mencakar dari dalam. Yang paling menyayat, ada bekas cakaran di dinding dalam lemari dan selembar kertas di tangannya bertuliskan, "Diam di sini lebih baik." Sejak kejadian itu, Bu Yani sempat menutup kamar itu selama 2 tahun. Tapi desakan ekonomi dan dorongan rasa bersalah membuatnya membuka kembali kos dan mencoba membiarkan kamar itu disewakan. Entah karena apa, tapi setiap penghuni kamar nomor 7 tidak pernah bertahan lebih dari seminggu. Ada yang mendengar suara tangisan, ada yang merasa dipelototi dari dalam lemari, dan bahkan ada yang histeris sampai harus pulang kampung dan tidak pernah kembali. Tapi tidak ada yang pernah selihat Lita. Tidak ada yang pernah didekati sejauh itu. Lita mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk. Takut, ngeri, sedih, dan marah campur jadi satu.
Tapi yang paling jelas, dia tahu dia tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama. Dia mengangguk pelan, kemudian bilang, "Bu, saya nggak minta uang kembali. Saya cuma mau keluar hari ini juga." Bu Yani mengangguk, lalu dengan suara pelan berkata, "Kamu orang baik, Nak. Mungkin Rara merasa kamu mirip dengannya. Mungkin dia cuma ingin teman." Hari itu juga, Lita bersihin barang. Beberapa anak kos bantuin, walau mereka semua terlihat tegang dan enggan untuk masuk terlalu dalam ke kamar nomor 7. Barang-barangnya nggak banyak, jadi semuanya bisa selesai dalam 2 jam. Tapi saat dia keluar dari kamar itu untuk terakhir kalinya, dia sempat nengok ke arah lemari. Dan anehnya, lemari itu terbuka sedikit, padahal sebelumnya sudah dikunci. Dari celahnya, Lita melihat selembar kertas jatuh ke lantai. Dia ambil pelan-pelan, dan di situ tertulis dengan tulisan tangan mirip miliknya sendiri. "Aku cuma pengen ditemenin." Lita nggak ngomong apa-apa. Dia lipat kertas itu dan simpan. Lalu keluar dari kamar itu untuk selamanya. Hari itu langit Yogyakarta masih mendung. Dan Lita meninggalkan kos Putri 45 dengan hati yang masih penuh tanda tanya. Dan sampai sekarang kamar nomor 7 tetap kosong. Atau mungkin tidak.